Semangat pagi para sales Indonesia, kembali lagi dalam kontennya channelnya Coach Arif bersama saya Michael Sindunata yang biasanya sama Mbak Irin, sekarang sama saya biar ada ganti suasana sedikit ya. Jadi saya di sini sama Coach Antonio Sarif akan bahas mengenai paling banyak materinya mengenai selling, management, performance, dan leadership. Jadi untuk saat ini kita mau bahas sesuatu yang lagi hit nih. Apa tuh, Mike? Yang lagi hit saat ini kan semua orang di lockdown, Coach. Oke. Nah, banyak sales di luar tuh pada bingung jualannya seperti apa yang enak gitu kan. Jadi kan banyak yang mulai muncul ide-ide baru, yang down juga banyak, tapi yang kreatif jadi banyak gitu kan. Kayak yang masker kreatif banget itu ya. Naik harganya juga nggak karu-karuan sekarang saat ini, Coach. Jadi memang apa sih, kita kan tahu Coach Arifin biasanya penjualannya luar biasa ya. Dia seorang sales yang udah terbukti di dunia Indonesia maksudnya. Oke, jadi gini Coach, untuk saat ini apa sih kira-kira tips yang bagus untuk para sales Indonesia menghadapi situasi COVID nih ya saat ini? Oke, so ini masih COVID loh. Benar. Nah, padahal setelah COVID nanti, Michael, ada yang lagi yang menarik kan? Karena akan masuk masa krisis ekonomi. Nah, krisis ekonomi, dengerin krisis guys. ekonomi sudah pasti akan masuk ke kondisi itu. Tinggal pertanyaannya adalah apa yang harus kita persiapkan sebagai seorang penjual. Nah, jadi ini menarik ya. Jadi kalau misalkan kita gambarin masa ini, saya cuma hanya mau mengasihkan beberapa hal yang menarik yang mesti kita, bagaimana cara jualan yang paling baik. Ada saatnya di mana bisnis nggak semuanya bisa begitu. Memang Betul. ada yang tidak bisa. Tapi memang ada situasi bisnis yang menurut saya masih possibility. Ya, kalau orang bilang gini, Coach, kalau mama gua jualan beli masker, jualan masker gimana? Ya silakan, tapi masker ada masanya. Betul. Tahu nggak ada cerita menarik, Pak Michael? Gimana cerita apa Coach? Ada perusahaan yang sekarang lagi, perusahaan kertas katanya, perusahaan termasuk besar di Indonesia, lagi memproduksi masker gila-gilaan. Katanya 1 menit itu bisa keluar masker, katanya 100 apa 1000 gitu loh. Wah, mesinnya dari Cina biasanya kayak gitu. Iya gitu ya. Betul. Dan tahu apa yang terjadi? Hah? Karena orang sekarang sudah pakai kain kan. Betul. Nah pertanyaannya, berarti maskernya gimana? Ya 50-50. 50-50. Iya benar. Nah, berarti artinya memang pada saat kondisi itu, kadang-kadang bisnis apapun yang kita jalani bisa saja ada risikonya tetap Betul, ada. betul. Jadi artinya yang ketika kita ngeliat sesuatu, ini ada peluang nggak? Kayak saya ambil contoh. Kebetulan kan saya punya bisnis kecil-kecilan coffee shop, dan saya sudah melihat ada peluang lagi, Pak Michael. Oh, apa itu Coach? Wah, itu rahasia, nggak bisa di-sharing di sini ya. Tapi artinya bahwa saya ngelihat sesuatu, kayaknya ada peluang nih, saya ada peluang nih, kayaknya ada peluang nih, kayaknya aku mau coba. Tadi aku udah bicara sama timku, untuk ngitungin cost-nya, kayaknya aku mau coba untuk melakukan dengan cara berbeda lagi. Artinya bahwa jualan di masa COVID ini adalah harus punya ide terus. Jualannya semua sama. Nah, Ya, saya ambil contoh lagi. Perusahaan asuransi ya, tadi perusahaan asuransi. Apa yang dilakukan? Perusahaan asuransi, mereka pertama, ini yang paling penting, di masa corona, di COVID ini sebenarnya jangan mikirin jualan dulu. Tapi, building relationship dulu. building relationship itu kedekatannya. Bangun berarti ya, kedekatannya, sama dengan atau bahasa Inggrisnya affinity, membangun kedekatan. Jadi artinya, yang sekarang adalah sapa mereka dulu, jalin hubungan dulu, baik-baiklah sama mereka, baik-baiklah sama orang. Setelah sudah baik sama mereka, menanyakan kabar mereka bagaimana, pelan-pelan munculkan sebuah problem, munculkan sebuah masalah, dan saat itulah kesempatan kita jualan. Kayak gitu ya. Nah, nanti pada saat presentasinya gimana? Presentasinya bisa pakai Google Hangout, WhatsApp call, bisa juga pakai Zoom atau apapun bisa saja. Intinya itu sih sebenarnya. Oke, siap Coach. Jadi kalau kemarin juga banyak pertanyaan, kalau sales mobil gimana Coach biasanya kalau kondisi saat ini? Kalau kondisi saat ini, kalau sales mobil saya bisa bilang memang penjualan pasti akan drop. Tapi pertanyaan menarik, di sini saatnya, kalau saya bilang begini, 70-80% customer itu lebih bagus didapat dari customer yang lama. Artinya orang yang sudah punya mobil itu bukan berarti suatu saat nggak beli mobil lagi. Nah pertanyaan menarik, memang mungkin bisa jadi waktu Anda menjalin hubungan, Anda nggak terjadi penjualan sama orang itu, tapi itu aset buat masa depan Anda. Kenapa? Karena yang namanya aset Anda nggak tahu. Saya ambil contoh.
Saya ada satu sales mobil, itu deket banget sama kami, dan lucunya ketika dia pindah ke merek lain, saya ikut ke dia loh. Karena orangnya ya, bukan karena orangnya, mereknya bukan karena sebetulnya. mereknya. Berarti kesimpulannya adalah saat ini justru orang-orang lagi butuh ditenangkan, lagi butuh dimengerti. Jadi justru jalinlah hubungan sebanyak-banyaklah, pada saat itulah kita bisa nanti suatu saat kalau udah masa waktunya, nanti istilahnya kita akan panen. Oke. Istilahnya apa ya? Kalau orang bilang musim semi ya, atau apa ya? Ya, masih musim Pokoknya kering lah ini. Musim kering lah Masih sekarang ya. musim kering. Nanti biar kita panen. Nanti pada saat masa itulah kita akan panen. Nah, jadi apa yang harus dilakukan supaya panen? Ya ini, di masa sekarang ini kita harus melakukan itu. Betul, banyak Michael. menanam kebaikan dan Menanam segala kebaikan. macam, Udah pasti ada rugi, udah pasti rugi lah, nggak usah dipikirin. Di masa ini sudah pasti rugi. Betul. Tapi yang paling penting adalah opportunity-nya apa yang dilihat. Walaupun memang ada beberapa, ini gundahan hati saya. Oh, banyak banget keresahan hati saya. Pada sadar nggak kalau mama beberapa jual-jualan makanan di ojek-ojek online? Yes. Itu menurut saya ya, kalau saya sih kayaknya nggak etis. Tapi silakan aja kalau mereka mau lakukan, silakan. Menurut saya nggak etis. Contoh, beli makanan kami dan Anda juga bisa belikan makanan untuk tukang ojeknya. Waduh, ya itu paling banyak ya fenomena saat ini. Sebenarnya itu bagus niatnya, kita jadi bagus bantu orang-orang ojek online. Tapi menurut saya ini dimanfaatkan oleh para restoran. Saya nggak suka sih. Iya, restoran akhirnya seperti nambah profit dan segala Nambah profit di masa kesulitan seseorang lain, itu yang saya nggak suka. Karena maksud saya, kecuali kalau dia jualannya modelnya misalnya contoh, beli 2, beli 3, gratis 1 buat tukang ojeknya. Nah, itu kan beramal berarti ya. Itu beramal. Bukan kita yang harus bayar untuk barangnya. Kalau ini kesimpulannya yang amal siapa? Ya kita yang amal. Tetap yang beli yang amal. Betul. Restorannya seolah-olah beramal kayak Seolah-olah gitu. beramal. Pertanyaan menarik adalah, apakah kayak contohnya yang sekarang lagi rame? Saya ngeliat banget di Facebook, banyak banget ya, status-status mengatakan, kami baru bagi ini, kami baru bagi itu, kami baru bagi ini, bagi itu. Saya ketawa sih sebenarnya. Kenapa? Karena saya sudah melakukan itu semua, tapi tanpa perlu pamer gitu loh. Betul. Ya masa pamer saya mengatakan, saya udah bagi beras berapa karung gitu kan? Nggak perlu juga kan? Iya. Ada tukang ojek nanya ke rumah saya waktu itu, kok ada beras nih Pak? Dijual? Enggak. Ini buat apa? Nggak buat apa-apa. Saya dimin aja dulu. Sampai begitu orangnya sudah selesai, baru saya kasih beras. Loh, yang bener Pak, ini beras buat Anda. Ya bener, ambil. Saya bilang gitu. Nah, tapi artinya, tapi kan kita juga nggak menunjukkan bahwa saya harus melakukan pamer. Betul. Iya nggak? Nah, ini di masa-masa ini yang menurut saya, kalau memang cara itu sah nggak? Ya sah-sah aja sih. Kalau mereka buat nambah profit, tapi kalau menurut saya secara etika kurang oke ya. Betul. Kurang oke. Kita Hai teman-teman, kita ada channel baru nih, channelnya Coach Arif mengenai NLP. Untuk teman-teman yang penasaran NLP itu apa dan kegunaannya di kehidupan sehari-hari, jangan lupa di subscribe ya di channel NLP Leadership Indonesia. Thank you. pun juga punya training online ya sekarang kan ya. Yes, betul. Namanya Learn From Home, dan training tersebut harganya murah banget dibandingkan yang memang seharusnya kalau memang diajarkan, bahkan itu nilai kita nggak sampai berapa persennya ya, kecil banget. Kalau total nilai kelasnya aja 40 juta lebih, kita Iya. jualnya 2 juta aja nggak sampai. Nggak sampai. Nah, berarti sebenarnya itu, dan itu juga mempersiapkan mereka hidup lebih baik. Bahkan Yes, apa yang betul. terjadi? Bahkan banyak peserta kita, banyak yang terjadi keajaiban kan? Iya, betul. Nah. Sampai kucing aja sembuh loh, bayangin kan. Saya baru sesi kelima kita pada. Nah, ya dari 36 sesi. Tapi masuk gambaran di sini adalah bahwa tujuan kita adalah ngebantu. Jadi ya sah-sah aja sih kalau mau mereka melakukan itu, silakan aja. Itu sih Pak Michael. Ya mungkin yang bisa diambil hikmahnya ya kalau kita mau beramal saat ini, ya nggak perlu pamer lah. Karena apa ya, pahala kita kan ke atas gitu kan. Kalau kita udah pamer ya udah itu pahalanya. Betul. Kita nggak akan nanam pahala lagi gitu. Betul. Jadi makanya kenapa dengan cara ini, buktinya kan total ada order yang datang. Jadi maksud Betul. saya di saat inilah adalah Anda banyak-banyak menanam sesuatu yang positif kepada orang, menyapa seseorang, menyapa customer Anda. Pada saat menyapa, barulah nanti otomatis Anda akan dapat rezekinya. Yes. Walaupun cara jualan tetap sebenarnya semua sama. Mental, kalau saya tanya, Coach, mentalnya gimana ya saat ini? Ya saya bilang baik-baik aja sih ya. Yang penting adalah setiap pagi, tetap bangun pagi seperti biasa, tetap selalu positif, selalu bertanya sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan.
nanti lucu otak kita masih kasih jawaban kok. Iya, itu kan banyak juga penjual online bermunculan sekarang gitu Iya, kan. iya, Yang banyak. dulunya nggak ada kerjaan, ibu-ibu tahu-tahu postingannya jualan, nyetok barang di rumah, tahu-tahu bikin video barangnya. Iya, iya. Ya cakep-cakep juga sih ibu-ibu padahal gitu Iya. loh. Kemarin ada loh, Mike, ada orang asuransi yang dia ngerekam tentang dirinya sendiri, dia sambil menawarkan, which is bagus kok, itu ide bagus kok menurut Yes, saya. maksudnya ya akhirnya banyak ide kreatif muncul Dan itu- selama kita melihat peluang gitu loh, bukan ngelihat fokus masalah yang Iya, ada. dan saat itu ini. adalah alumni kita loh. Oh iya kan? Iya, alumni kita. Jadi dia jualan dia via online dan menurut saya bagus kok. Caranya bagus kok. Jadi maksud saya tugas kita adalah branding aja. Masa ini branding, membranding diri. Jadi jangan do nothing, jangan diem di rumah, jangan nonton TV kebanyakan. Yes. Ya, do something. Jangan kaum rebahan biasanya ya. Kaum rebahan, Orang kan semua pada protes, capek rebahan, ternyata nggak jadi pemalas itu capek. Ya soalnya fokusnya jadi pemalas gitu loh. Jadi kan kita lihatnya cuma di sini, nggak lihat peluang yang jauh gitu. Nah, jadi cara kalau jualannya gimana ya, shifting bisnis dan sebagainya. Memang Oh, kalau shifting. ditanya, kalau mau ditanya lagi, ada kemungkinan bisnis peluang apa sih coach? Kalau saya lihatnya gini, produk yang Anda punya apa? Misalnya produk Anda punya apa? Di produk Anda ada nggak yang kemungkinan bisa menjawab permasalahan mereka per hari ini? Nah itu betul. Hampir semua produk sebetulnya bisa gitu loh. Ya kecuali travel. Ya kalau travel ya sudah mau gimana Ya, lagi gitu. kan. kecuali travel mungkin jualan video travel kali ya, saya nggak tahu. Atau virtual benar-benar reality. shifting ke masker kain gitu sementara mau gimana. Ya, atau masker kainnya pakai bentuknya Jepang betul. gitu ya. Akhirnya seolah-olah travel dia gitu. Masalah travel, ya I don't know. Mungkin bisa saja. Jadi intinya cari peluang dari sudut apa yang bisa kita berikan nilai tambah, apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Yes, betul. Iya, sebenarnya juga kalau ditanya jualan video tentang perjalanan tur Jepang juga menarik sih sebenarnya. Ya. Menarik juga kok. Iya nggak? Betul. Yang Ya, harganya saat ini mungkin ya building relationship-nya ngiming-ngiming dulu. betul. Jadi kalau mau ke Jepang itu apa ya kira-kira kemana, bikin aja videonya. Karena terus saya ingat waktu reviewnya. saya mau pergi ke Jepang atau saya pergi ke Amerika atau pergi kemanapun, saya pasti nyari di YouTube dulu sih. Betul. Saya menikmati di YouTube itu belanjanya apa saja. So itu sebenarnya menurut saya sebenarnya kalau itu dilakukan sama tour guide itu satu kali jalan itu dapat beberapa video di masa-masa kayak gini menyelamatkan banget loh. Betul. Nah mungkin jadi ide juga. Biasanya kan kalau dulu sibuk nih tour travelnya. Nah jadi nggak sempat bikin video mengenai Iya. perusahaannya sendiri. Orang kan jadi kayak Coach Arif lihat di YouTube gitu kan. betul. Ya coba aja bikin konten dari tour and travel Anda, bikin konten sendiri gitu Betul. kan, kumpulin video gitu, diedit. Ya mumpung ada waktu. Jadi istilahnya jangan berhenti berkreativitas lah di saat seperti ini ya Coach. Oh iya, tadi lagi juga saya lihat ya, tadi ada satu perusahaan, perusahaan itu juga sekarang memberikan edukasi gratis. Edukasi Wah, gratis itu luar biasa. sebenarnya, edukasi gratis itu dikaitkan dengan produk yang dijual sih. Oh gitu, betul juga sih. Banyak sekarang juga Betul. di Facebook juga gratis kelas gitu kan. Tapi habis itu ujung-ujungnya sama aja dia ada terselubung jualan juga Ya, hampir atau sama. misalkan contoh ya, dimana kalau jualan baju, ya kan? Ya, Jualan baju di masa ini, kenapa nggak kita fokus jual baju daster? Karena ternyata saya juga setelah di rumah kelamaan, walaupun kita kerja juga ya, kerja walaupun pakai baju santai, lama-lama baju saya habis juga gitu ya, baju rumah habis. Akhirnya ada baju kantor dibuat buat baju rumah kan gitu. Nah itu juga ada peluang sih. Sebenarnya apapun juga ada peluang, asal melihat sih, asal melihat. Kalau selama Asal melihat nggak sih ada. fokus dengan masalah yang ada Asal ya. tidak fokus pada masalah, Betul, tapi lihat fokus peluang pada yang jauh gitu peluang yang kita lihatin. Itu sih Pak Michael. Oke, Coach. Gitu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Untuk sekarang mungkin sudah cukup dulu Coach ya. Sudah cukup ya? Nanti kita ada Oke. mungkin pembahasan yang lain juga. Nah, Oke. teman-teman, terima kasih atas video kali ini. Semoga video ini bisa membantu Anda untuk mendapatkan inspirasi atau motivasi untuk membuat Anda penjualan jauh lebih baik. Memang tidak ada skill secara khusus, karena skill khususnya memang ujung-ujungnya digital kalau di zaman sekarang, atau yang penting mindset Anda melihat ada peluang. Nah, oleh sebab itu, saya dengan Michael mengucapkan banyak terima kasih, sukses buat Anda, dan sampai jumpa. Salam perform, bye-bye. Bye.